Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Hahaha, ini adalah modal yang kamu andalkan. Nantinya, ketika kamu bergabung dengan pekerjaan surgawi dan menerobos sage surgawi, kamu pikir kamu benar-benar jenius. Ini konyol, Anda pikir saya bukan seorang sage surgawi. Bahkan jika kalian bertiga bergabung, itu tidak akan menjadi masalah. Ucap Qin Chen dengan semangat seperti badai, menyapu dengan gila-gilaan dengan kehendak tertinggi. Kemudian, sosoknya bergerak. Qin Chen melompat dan mengayunkan tinjunya. Tinjunya lebih cepat dari kesadaran ilahinya, seperti Raja Dewa Primordial, muncul di udara, menunjukkan aura yang luar biasa, dan seluruh tubuhnya melonjak dengan kekuatan tak terbatas. Nantian tiba-tiba mengguncang seluruh tubuhnya, dan kekuatan teknik putus asa yang tak terbatas di langit pecah dan runtuh. Pada saat yang sama, pelindung Shen Yuan di tubuhnya ambruk sepenuhnya. Ada perasaan bahwa hukum suci surgawi dalam tubuhnya sesaat tidak berfungsi. Dia telah mengalami pertempuran yang tak terhitung jumlahnya dalam hidupnya, tetapi dia belum pernah menemukan aura yang begitu menakutkan, seperti Raja Dewa, dan dia tidak bisa bernapas karenanya. Kekuatan macam apa ini? Bahkan jika Anda juga menerobos ke sage surgawi, bagaimana Anda bisa memiliki kekuatan yang begitu kuat? Gumam Nantianyi meraung liar, dan jejak telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya muncul di kedua telapak tangannya. Membentuk badai yang tragis, seperti Dewa Iblis, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi, dan menembus kehampaan langit. Tapi telapak tangan Qin Chen juga bergetar. Di bawah aura kuno, Shen Yuan di tubuhnya tiba-tiba membengkak. Pukulan ini bahkan lebih keras, dan seluruh lapangan Tiangong bergetar hebat, dan larangan yang tak terhitung jumlahnya berkedip, seolah-olah langit telah runtuh, dan semua jejak telapak tangan Nantianyi hancur. Kemudian semua orang melihat Nantianyi, yang sebelumnya masih tak terkalahkan, terkena pukulan smash Qin Chen, dan seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Apa yang sedang terjadi? Mengapa? Mengapa kekuatanmu begitu kuat? Teriak Nantianyi bergegas dan hampir pingsan, dengan darah di sekujur tubuhnya. Amarahnya yang ganas terangsang, dan baju besi Shen Yuan biru muncul di tubuhnya, dan darah di tubuhnya terbakar dan dia ingin menembak lagi. Berlututlah untukku, ucap Qin Chen tidak memberinya kesempatan untuk melawan sama sekali. Raungan gemuruh terdengar pada hari yang cerah, dan Qin Chen berjalan di halaman. Dalam sekejap, dia muncul di depan Nantianyi, dan atmosfer kuno menyapu alam semesta dan langsung membuatnya kewalahan. Segera, baju besi di tubuh Nantianyi langsung pecah, dan pakaiannya juga hancur. Ada retakan di mana-mana di tubuhnya. Darah disemprotkan dari setiap lubangnya. Dia tidak bisa menahan raungan lagi dan lagi. Di bawah kekuatan yang menakutkan ini, dia tidak dapat menahan dan lututnya tiba-tiba menekuk. Dia berlutut di depan Qin Chen dalam tampilan penuh. Kakak senior Nantianyi dipukuli sampai berlutut. Ya Tuhan, apakah aku terpesona? Atau halusinasi? Ya Tuhan, aku pasti terkena stroke. Aku benar-benar terkena stroke. Ucap banyak murid berteriak seperti orang gila, dan tidak bisa mempercayai semua yang ada di depan mereka. Siapa saudara Nantianyi? Putra tertua dari keluarga Nan, patriark masa depan keluarga Nan, Tian Jiao dari Guanghan Mansion yang tak terkalahkan, salah satu dari 3 tokoh luar biasa dari divisi pemurnian Tiangong, sosok yang tak terkalahkan, dia juga mendominasi dan kuat sebelumnya. Hanya beberapa napas, dia berlutut ke Qin Chen dalam tampilan penuh. Kontras yang kuat semacam ini membuat orang normal berpikir bahwa dia terkena serangan jantung. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa Qin Chen akan begitu kuat. Jika semua yang ada di depannya benar, Qin Chen tidak akan menjadi lelucon, tetapi hanya mitos. Ah, binatang buas, aku arogansi di dunia,
putra tertua dari klan Nan, bagaimana aku bisa berlutut di hadapanmu? Ucap Nan Tianyi merasakan malu yang tak terbatas dari lubuk hatinya. Wajahnya berubah menjadi merah darah, lalu berubah menjadi ungu. Dia lebih suka berdiri untuk mati daripada berlutut untuk hidup. Mau melawan, kata Qin Chen tidak memberinya kesempatan untuk mengeluarkan teknik putus asa. Sambil mencibir, Ki kuno bergegas lagi, dan kekuatan yang terkondensasi di tubuh Nan Tianyi langsung dikalahkan. Tersegel dengan kuat, dan tetap menjaga postur berlututnya. Qin Chen menatap Nan Tianyi dan berkata, "Jika aku bilang berlutut, maka kamu harus tetap berlutut." Kemudian matanya menoleh pada Feng Liuyun dan berkata, "Dan kamu, berlutut juga untukku." Mendengar itu, Feng Liuyun ketakutan pada saat ini, dia sangat terkejut, dia tidak pernah menyangka bahwa Qin Chen akan mengalahkan Nan Tianyi, hanya beberapa napas, dan memaksanya berlutut. Ini artinya 10 kali lebih sulit daripada melawan Nan Tianyi. Dalam sekejap, ketakutan muncul di hati Feng Liuyun. Dia dan Nan Tianyi tidak hanya bertarung sekali atau 2 kali, dan dia tahu kengerian pihak lain. Tapi sekarang, begitu Nan Tianyi dikalahkan oleh Qin Chen dengan mudah, dia berlutut di tempat, bagaimana dengan dirinya sendiri? Fikir Feng Liuyun di dalam hatinya, dan dia berkata dengan suara yang dalam, "Qin Chen, jangan pergi terlalu jauh. Saya adalah Tuan Muda Paviliun Feng Yun. Jika Anda melakukan ini hari ini, Anda tidak hanya akan menyinggung Paviliun Feng Yun saya, tetapi Anda juga menyinggung semua refiner yang baru dipromosikan di ruangan ini. Tidak peduli seberapa kuat Anda menyinggung semua orang, akan sulit untuk bekerja di masa depan," ucap Feng Liuyun. Qin Chen menjawab, "Menyinggung semua refiner katamu?" Mata Qin Chen berkilat, dan dia melirik murid-murid Tian Gong lainnya yang hadir, dan mencibir berulang kali, "Hanya beberapa sampah, apa yang harus ditakuti untuk menyinggung mereka? Berani mengatakan setengah kata, aku juga akan membuat mereka semua berlutut. Berhenti bicara omong kosong, berlututlah untukku." Ucap Qin Chen tersenyum dingin, maju selangkah, dan menekankan telapak tangannya ke Feng Liuyun. Ekspresinya seperti memukul lalat, dan dia tidak mempedulikannya. "Mata Dewa Feng Yun," ucap Feng Liuyun mengeluarkan jurus badai pemusnahan yang tak berujung meledak dari matanya. Badai hitam menyapu seperti angin kencang. Pada saat yang sama, tubuhnya buru-buru melompat ke atas, dia akan melepaskan diri dari kendali dan melarikan diri ke tempat lain. Tapi aura kuno liar Qin Chen menyapu, menutupi seluruh alun-alun, dan badai pemusnah yang ditampilkan oleh Feng Liuyun menghantam langit kuno yang liar, seolah-olah lalat menabrak dinding, meledak satu demi satu, dan terus-menerus berantakan. Tubuh Feng Liuyun tiba-tiba jatuh. Qin Chen membalik dengan tangannya, dan Feng Liuyun tiba-tiba ditekan, dan jatuh ke tanah dengan suara gedebuk. "Sialan, jurus angin mengamukku, semuanya menjadi runtuh," gumam Feng Liuyun ketakutan dan marah. Tidak mungkin baginya untuk berlutut, seluruh tubuhnya benar-benar mulai terbakar, esensi darah dan napas Shen Yuan melonjak, terutama kedua matanya, yang berubah menjadi 2 warna hitam dan putih. Teknik pembunuh yang mengerikan ini, menyerang balik Qin Chen. Sebuah kisaran angin dan awan muncul di sekitar. Dalam angin dan awan itu, tentara dewa dan iblis dengan wajah dan baju besi yang mengerikan muncul. Memegang pedangnya, dan dengan marah menyerang Qin Chen. "Hahaha, di tangan tuan muda ini, masih ingin melawan," ucap Qin Chen mencibir dengan jijik, dan segera menunjukkan jejak aura pembunuhan di langit. Tiba-tiba, dunia penuh dengan aura pembunuh, dan aura angin dan awan yang ditampilkan oleh Feng Liuyun tiba-tiba menjadi penuh lubang. Pada saat berikutnya, tangan besar Qin Chen sudah menutupi Feng Liuyun. Feng Liuyun menjerit dan jatuh tiba-tiba, jubah mantelnya pecah, dan dia berlutut dengan keras, berlutut dengan nantian satu persatu. Ketika banyak orang melihat adegan ini, mereka hampir pingsan karena terkejut. "Apa? Kakak senior Feng Liuyun juga berlutut?"
Ini sangat kuat, ucap murid yang tak terhitung jumlahnya berkeringat dingin. Juara Yunzu, bukankah itu sangat kuat? Mengapa ada orang yang begitu kuat di dunia ini? Tidak heran kakak senior Bai Yutang hanya mengakui Qin Chen ini. Dia benar-benar punya alasannya. Untungnya, Brother Bai Yutang tidak menargetkan Qin Chen. Jika tidak, saya khawatir 3 senior akan berlutut di sini saat ini. Bisik banyak murid tampak ngeri dan memandang Qin Chen seolah-olah mereka melihat iblis. Dari lubuk hati mereka, kekaguman dan ketakutan yang tak ada habisnya muncul. Meskipun nantinya, Feng Liuyun, dan Bai Yutang pertama kali memasuki pekerjaan surgawi, mereka telah meninggalkan keagungan yang kuat di hati para murid lain tahun ini, tetapi pada saat ini, semua keagungan itu menghilang. Di mata semua orang, hanya Qin Chen yang tersisa, berubah menjadi sosok yang tak terkalahkan. Jika seseorang bertanya siapa murid utama yang direkrut oleh Tian Zuo kali ini, tidak ada keraguan bahwa semua orang akan mengatakan bahwa itu adalah Qin Chen, dan tidak akan ada kemungkinan kedua. Kalian, siapa lagi yang ingin meragukan Ben Shao? Tidak masalah, silahkan menyerang duluan. Qin Chen berkata dengan acuh tak acuh kepada murid Tian Zuo yang tersisa. Semua murid yang hadir seperti di neraka, mereka mundur dengan gila-gilaan, dan siapa juga yang akan berani muncul, itu hanya mencari mati. Banyak orang hanya memuji Qin Chen. Di surga, mereka semua menyembah yang kuat. Qin Chen melanggar aturan di awal, memancing kemarahan orang-orang, tetapi Qin Chen mengalahkan Nantianye dan Feng Liuyun, yang membuat orang-orang segera mengubah nada mereka. Adapun Nantianye dan Feng Liuyun, mereka sudah lama dilupakan. Di lain sisi, Nantianye dan Feng Liuyun masih berlutut di sana, hanya merasa bahwa wajah mereka memerah, dan hati mereka sangat dipermalukan. Mereka berlutut di alun-alun, ditonton oleh banyak murid. Rasa malu semacam ini menyelimuti hati mereka berdua, membuat mereka tidak bisa mengangkat kepala. Mereka tahu bahwa pijakan yang mereka bangun selama ini akhirnya dihancurkan dan menjadi batu loncatan bagi Qin Chen. Kekuatan Qin Chen benar-benar memenjarakan dan menyegel mereka, dan mereka hanya bisa mempertahankan postur berlutut. Melihat tidak ada yang muncul, Qin Chen tidak mengeluarkan suara lagi, tetapi terus duduk bersila, menutup matanya dan beristirahat. Dia tahu bahwa jika dia melakukan gerakan seperti itu, dia secara alami akan diketahui oleh senior Tian Gong, dan kemudian mengirim seseorang untuk datang. Faktanya, seperti yang diharapkan Qin Chen, di dalam menara saat ini, para tetua menjadi gila, terutama orang-orang kuat yang mendukung Nantianye dan Feng Liuyun sebelumnya. Mata mereka merah, dan mereka ingin bergegas ke Qin Chen, dan membantai Qin Chen dengan kejam. Jika bukan karena Penatua Agung yang menghentikan mereka, mereka akan sangat marah. Penatua, Qin Chen ini terlalu berlebihan. Sebagai seorang murid, dia membiarkan temannya berlutut di alun-alun ini tanpa hukum. Saya mengusulkan bahwa dia harus diajari dengan keras dan dihukum berat, ucap seorang penatua meraung. Hahaha, Penatua Yunzi, itu terlalu berlebihan. Ketika Nantianye dan Feng Liuyun menargetkan Qin Chen sebelumnya, saya tidak mengatakan apa-apa. Mengapa Anda harus menghukum orang lain sekarang karena orang-orang Anda tidak menang? Bukankah itu konyol? Ucap Master Muye tertawa, dan dia sangat bahagia. Dia tidak menyangka bahwa setelah Qin Chen pergi, kekuatannya akan meningkat pesat. Tuan Muye, Anda sangat lancang. Ini adalah muridmu. Anda merekrut karakter seperti itu, ini tanpa hukum, dan Anda pasti akan membahayakan Tian Gong saya di masa depan. Penatua Agung, tolong izinkan saya mengambil tindakan dan memberinya pelajaran, ucap Penatua Yunzi. Apakah menurut Anda Feng Liuyun Anda tidak melanggar hukum? Mengandalkan identitas Master Pavilion Muda Feng Liuyun, Anda tidak mengajari murid Anda tentang kesopanan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen,